rekan-rekan, berjumpa kembali bersama kami. Kali ini kami akan menampilkan pembahasan mengenai resusitasi jantung paru yang berkualitas. Agar kami bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Bantuan hidup dasar adalah serangkaian usaha awal untuk mengembalikan fungsi pernafasan dan/atau sirkulasi pada seseorang yang mengalami henti jantung. Resusitasi jantung paru adalah prosedur pertolongan pertama untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Artinya RJP adalah salah satu upaya pertolongan pertama, gawat darurat. Karena itu, teknik resusitasi atau RJP harus dilakukan dengan benar dan tepat. Teknik RJP biasa dikenal dengan singkatan DRCAB. Pada episode sebelumnya telah dibahas mengenai urutan bantuan hidup dasar. Pada tenaga awam, tahapan bantuan hidup dasar hanya kompresi dada saja, hingga tenaga ahli datang atau alat David datang. Bagaimana agar RJP kita berkualitas? Sudden cardiac arrest adalah kondisi di mana jantung berhenti berdenyut secara mendadak karena sebab apapun yang dapat terjadi, baik pada orang dengan gangguan jantung atau tidak. Ketika jantung berhenti berdenyut, maka aliran darah ke otak dan organ vital akan terhenti. Penanganan sudden cardiac arrest pada dewasa diawali pengaktifan emergency medical system dan segera mulai pemberian kompresi dan dievaluasi gelombang EKG-nya. Apakah mengalami ventricle fibrilasi, ventricle takikardi tanpa nadi, atau asistol maupun PEA, sembari menunggu datangnya automatic external defibrilasi. Jika korban mengalami ventricle fibrilasi atau ventricle takikardi tanpa nadi, maka akan diperlukan pemberian algoritma shock, kemudian dievaluasi lagi sambil dilakukan CPR. Begitu juga pada gambaran EKG yang PEA atau asistol, akan dilakukan CPR sembari diberikan akses infus dan pemberian epinefrin. Dari algoritma tersebut terlihat jelas bahwa setelah pengaktifan emergency medical system, segera dilakukan pemberian CPR. Dan CPR merupakan tindakan terbanyak dalam algoritma tersebut. CPR memegang peran esensial untuk menjaga survival rate dari korban sudden cardiac arrest tetap tinggi. CPR yang dimaksud adalah CPR yang berkualitas tinggi atau biasa disebut high quality CPR. High quality CPR yang dimaksud adalah CPR yang diberikan kedalamannya dan kecepatan yang tepat. Kesempatan recall dada penuh tetap dilakukan serta interupsi atau gangguan minimal, dan hindari pemberian ventilasi berlebih. Dengan outcome yang diharapkan adalah terjadi kembalinya sirkulasi dari adanya kompresi. Kedalaman dalam kompresi yang disarankan AHA adalah minimal 2 inci 5 cm. Kompresi telah berubah menjadi prioritas melewati airway. Kedalamannya harus tepat karena kompresor harus membantu mensirkulasikan O2 yang ada dalam pembuluh darah dengan menjepit jantung di antara sternum dan tulang spinal agar pijatan pada jantung dapat efektif dan membuat cardiac output optimal. Kecepatan yang disarankan adalah minimal 100 kali per menit dengan alasan rata-rata nadi normal adalah 80 kali per menit karena perfusi pada orang henti jantung tidak adekuat. Diperlukan jumlah yang lebih banyak untuk mencapai kekurangan perfusi dan untuk membantu sirkulasi minimal sampai jantung dapat kembali berfungsi. Alasan kenapa interupsi atau gangguan selama pemberian high quality CPR perlu diminimalkan adalah interupsi selama pemberian CPR akan menurunkan aliran darah ke jantung dan otak. Demikian tayangan kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.